Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kali ini kita akan masuk kepada tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ketiga. Ya, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa yuk sama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nanti Pak Guru akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Terus nanti kita akan belajar tentang kekayaan dan keberagaman Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila dan terakhir, tontonan belajar. Sudah siap? Yuk kita masuk kepada protokol kesehatan. Para murid semuanya, selalu ingat ya untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman kita ya. Yuk kita masuk kepada materi belajar kita. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Allah dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Luar biasa sekali ya alam Indonesia kita. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar lebih dari 270 juta jiwa. Banyak sekali ya. Penduduk tersebut tersebar hampir di 17.000 lebih pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yuk kita sama-sama lihat peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, kita bisa melihat dari sini warna-warna yang tertera. Keterangan di sini kepadatan penduduk orang per kilometer. Jadi kurang dari 10 orang per kilometer warnanya hijau seperti ini nih. Ya, hijau tua. Kemudian sampai kepada paling padat sampai berwarna ungu. Ya, kita lihat ya dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Ini kepadatan penduduk yang ada di Pulau Sumatera. Mana ya yang paling padat ya? Kemudian juga di sini di Pulau Jawa. Aduh, di Pulau Jawa betapa kerang sekali kerang ya. Ya, sangat-sangat padat. Dan juga di Kalimantan, Pulau Sulawesi, di sini ada Bali, dan sini ada Papua dan Maluku Utara juga. Yuk kita masuk ke pertanyaannya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo, pulau mana? Dilihat dari peta persebaran kepadatan penduduk, pulau yang paling padat itu pulau apa ya? Ya, Pulau Jawa, betul. Di sini bisa kita lihat dari merah, merah, merah hati, terus sampai ungu juga ada, gitu kan? Warnanya luar biasa padat sekali. Nomor 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau mana? Lihat ya, kayaknya di Kalimantan ya hijau-hijau gini ya. Hijaunya bukan hijau banyak pohon, bukan. Lihat, ternyata ada lagi yang lebih sedikit hijaunya nih. Hijaunya
kurang dari 10 orang penduduk per kilometer. Ya, di Papua, Pulau Papua ini ya. Wis. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berapakah jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung? Kita lihat Lampung. Lampung ada di sini Lampung ya. Warnanya jingga atau orange ya. Lampung, warnanya mirip yang seperti apa ini? Yang mana nih? 150 sampai 200 ya? Atau bawahnya? Ya, beda-beda tipis ya warnanya ya, orange-nya ya. Bisa 200 sampai 300 orang per kilometer persegi. Lampung. Lanjut. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Pulau Papua? Pulau Papua nih. Ya, ini yang paling sedikit penduduknya. Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian kita lanjut. Tadi kita sudah sampai mana tuh? Oh, kelewat ya. Tadi yang nomor 2 dulu ya. Yang paling sedikit penduduknya tadi Pulau Papua. Udah dibahas. 4 tadi juga ditanya jumlah kepadatannya kurang dari 10. Lanjut nomor 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Tempat tinggalmu di provinsi apa nih? Ya, di mana? Ada yang di Jakarta, ya, ada yang di Jawa Barat, ada yang mana? Tinggal di mana? Ya, sangat-sangat padat sekali dan sampai pada di level tertinggi ini kalau Jakarta. Ya. Baik, kita lanjut ya. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Selanjutnya, Pak Guru akan tampilkan peta persebaran suku yang ada di wilayah Indonesia. Peta persebaran suku di Indonesia. Wow, beragam sekali ya, warna-warni sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak suku-sukunya, seperti ada suku Jawa, suku Sunda, gitu ya. Ada lagi suku Dayak, ada lagi suku Betawi. Ada banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Dilihat daripada warna-warna yang tampil pada peta tersebut, peta ini ya. Wow, sampai di Papua juga banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Walaupun beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan, bangsa Indonesia dapat bersatu dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, nih kita lihat ya, ikon daripada Provinsi DKI Jakarta. Ini Monas di malam hari. Wow, bagus sekali. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila inilah perilaku-perilaku yang meresahkan kita, ya, sangat-sangat meresahkan. Atau mungkin kita pernah melakukannya, mudah-mudahan tidak ya. Nah, di sini ada 3 tempat yang Pak Guru bedakan. Ada perilaku yang di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contohnya, ya, perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera. Kemudian perilaku yang di rumah nih yang tidak mencerminkan Pancasila, mengejek teman yang ada di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, apalagi kalau rebut-rebutan tuh sama kakak atau adiknya, ya. Dan juga bermalas-malasan. Ini juga perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bermalas-malasan. Terus juga membantah orang tua. Nih, siapa tuh yang suka membantah? Kita jangan sampai ya membantah orang tua, terus memaksakan kehendak kepada anggota keluarga dan berbohong. Ini perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut, perilaku yang ada di masyarakat. Nih, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan beribadah,
Terus minum minuman keras dan berjudi, haram hukumnya, tidak boleh. Tidak mau ikut kerja bakti dan rapat lingkungan, terus pamer, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Ya, jangan ya. Inilah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Jangan dirusak dengan perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor nih yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Pak Guru bacakan ya. Pertama, yang membuat kita menjadi bangga dengan Indonesia yaitu pertama, nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang ramah gitu kan, nilai-nilai luhur yang peduli lingkungan, yang patuh kepada orang tua, yang akhlaknya baik, yang perilakunya baik begitu. Kedua, wilayahnya sangat luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Ini Indonesia nih, kita mesti bangga. Terus juga besarnya jumlah penduduk yang membuat kita jadi ikut bangga juga. Dan beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Tadi ya sudah Pak Guru tampilkan kan, persebaran suku yang ada di Indonesia banyak sekali. Dan juga beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Oke? Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Baik, tantangan belajar kita pada kali ini dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Ayo, tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran kali ini. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.